Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Syantika Nurhajiratul Uswa dengan NIM 1123080. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tree pada struktur data. Nah, langsung saja di introduction to tree atau pengenalan pohon. Nah, tree ini merupakan struktur data non-linear yang menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear seperti array atau linked list. Menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarki. Bisa dilihat di sini, ini merupakan family tree showing some descendants of Abraham. Selanjutnya kita masuk di the tree definition and property. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Kecuali elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih anak elemen. Nah, elemen atas dari pohon ini biasa disebut sebagai akar atau root. Bisa dilihat di sini. Nah, yang mana root dari pohon ini itu adalah elektronik ini. Selanjutnya masuk di definition atau definisi formal. Nah, secara formal kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen-elemen sehingga not-not tersebut mempunyai hubungan orang tua dan anak yang memiliki sifat-sifat berikut. Nah, seperti jika T tidak kosong, ia memiliki simpul khusus yang disebut sebagai akar dari T yang tidak memiliki induk. Nah, setiap not V dari T yang berbeda dari akar mempunyai not induk unik W. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Nah, menurut definisi, sebuah pohon bisa saja kosong yang artinya tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, ada dua not merupakan anak dari induk yang sama atau saudara kandung. Sebelah sini. Sibling dari Afrika itu Europe, Asia, dan Australia. Sedangkan dari Afrika mempunyai induk yang sama. Nah, suatu simpul P, kembali lagi, suatu simpul P ini bersifat eksternal jika P tidak memiliki anak. Suatu simpul P bersifat internal jika memiliki satu anak atau lebih. Eksternal simpul biasa disebut sebagai daun atau leaf. Nah, sini yang merupakan daun itu ada R&D, processing, PVCD, Kanada, domestik, Kanada, South Amerika, Europe, Asia, Australia. Suatu simpul U merupakan leluhur suatu simpul P jika U sama dengan P atau U merupakan leluhur dari induk P. Sebaliknya, kita katakan bahwa suatu simpul P merupakan keturunan suatu simpul U jika U merupakan leluhur P. Suatu sisi pohon T merupakan pasangan simpul U dan P sedemikian rupa sehingga U merupakan induk dari P atau sebaliknya. Suatu lintasan T merupakan urutan simpul sedemikian rupa sehingga setiap dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk suatu sisi. Contohnya jika pohon yang berdekatan berisi jalur ini CS252 Project Demo Standard. Suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak setiap simpul. Ini merupakan hierarki pewarisan untuk pemodelan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Lanjut di D3 ADT. Pohon ADT atau pohon ADT. Sini definisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk dan anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode P.element atau untuk mengembalikan elemen disimpan pada posisi P. Adapun yang mendukung metode pohon ADT mendukung metode akses berikut. Yang pertama itu T.root untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau non jika T kosong. Kemudian ada T.is answer root itu untuk mengembalikan root jika posisi P adalah akar pohon. Kemudian ada T.parent itu untuk mengembalikan posisi induk posisi P atau non jika P adalah akar. Kemudian ada T.num_children untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Kemudian ada T.children untuk menghasilkan iterasi dari anak-anak posisi P. Kemudian ada T.is underscore lead untuk mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Kemudian ada len untuk mengembalikan jumlah posisi atau dengan demikian elemen yang terdapat dalam pohon T. Kemudian ada T.is underscore empty untuk mengembalikan true jika pohon T tidak mengandung posisi apapun. Kemudian ada T.position untuk menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Kemudian ada iter untuk menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, kemudian duck typing. Duck typing adalah cara pemrograman di mana objek yang dilewatkan ke fungsi atau metode mendukung semua tanda-tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut karena alasan ini, duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir atau yang sistem pendidikan. Dalam duck typing terdapat mendeklarasikan argumen dalam proses kognisi sebagai interaksi compiler terdapat melakukan pendidikan tidak. Yang penting adalah hak objek memiliki metode atau atribut tertentu saat dijalankan.
Berasal dari pepatah lama bahwa jika ukuran seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkokok seperti bebek, maka kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan identitas non-bebek yang berlaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya adalah pada perilaku. Nah, secara analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek adalah penting selama objek tersebut berperilaku sebagaimana mestinya. Kemudian kita masuk di Abstract Base Class for Tree Data Structure. Nah, kami mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar, abstrak, dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, dan beberapa metode konkret seperti is underscore root, is underscore leaf, is underscore empty. Nah, untuk kelas abstraknya bisa dilihat seperti ini. Di sini kelasnya. Salah. Kemudian kita langsung di computing deep. Misalkan P adalah posisi suatu simpul pada pohon T. Nah, kemudian kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P termasuk P sendiri. Kedalaman akar T adalah O 0 karena akarnya memiliki nenek moyang. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk. Nah, ini untuk tiap simpul bukan akar. Kita tambahkan 1 ke dalam induknya. Waktu berjalan T deep untuk posisi P adalah di mana big O sama dengan dp plus 1 menyatakan kedalaman P di pohon T karena bakal melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap jalur P. T underscore T.deep berjalan dalam waktu kasus terburuk big O n, di mana n adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman n-1 jika semua node membentuk satu cabang. Lihat sini. Jumlah node itu 5, n sama dengan 5, dan kedalaman maksimum itu D sama dengan D1 sama dengan 4, dan D2 sama dengan 2. Kemudian kita masuk di menghitung tinggi badan atau computing height. Ketinggian posisi P di pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Nah, jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, tinggi P lebih 1 dari tinggi maksimum anak P. Tinggi suatu pohon T yang tidak kosong adalah tinggi akar T. Untuk proposisi tinggi suatu pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daun. Sini kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung tinggi. Pertama, underscore height 1 yang memanggil algoritma deep pada setiap posisi daun T yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk BO n kuadrat. Kemudian yang kedua ada underscore height 2 yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk meninggikan yang linear atau kompleksitas waktu BO n. Ada n jumlah posisi di pohon. Sini kita asumsikan pada posisi daun L dengan waktu komputasi seperti ini. Big O n plus sigma dp plus 1. Setiap pemanggilan ke fungsi d mempunyai satu konstan big O dalam kurung d underscore p plus 1 yang dalam kasus terburuk bisa menjadi kompleksitas waktu n kurang 1 atau big O n. Menjadi ini. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi underscore height 1 adalah big O n plus n kuadrat atau big O n kuadrat. Underscore height 2 menyediakan kinerja waktu terburuk O n big O n. Ia berkembang secara atas bawah. Kemudian P berjalan dalam waktu big O dalam kurung CP plus 1 yang menyatakan jumlah anak dari P. Nah, height underscore height 2 menghabiskan big O dalam kurung CP plus 1
Waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah O N. Bisa dilihat sini posisi, misalkan T adalah sebuah pohon dengan N posisi, dan misalkan C underscore P menyatakan jumlah anak-anak dari posisi P di T, kemudian dia menjumlahkan posisi-posisi T. Sigma P atau CP sama dengan N kurang 1. Pembenarannya, setiap posisi T kecuali akar mempunyai anak dari posisi lain, dan dengan demikian minimum satu unit dari jumlah di atasnya. Termasuk di binary tree. Pohon biner atau binary tree adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Setiap simpul dari anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak suatu node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal P disebut simpul kiri subpohon atau subpohon kanan, masing-masing dari P. Nah, pohon biner adalah pohon yang tepat jika setiap simpul memiliki 0 atau 2 anak. Pohon seperti itu juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi, dalam pohon biner sejati, setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Sebagai contoh, nah pohon keputusan adalah pohon biner sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi alternatif dapat direpresentasikan oleh pohon biner di mana daunnya diasosiasikan dengan variabel dan konstanta dan simpul internal adalah operator. Nah, kita tahu itu sendiri ini. Pohon biner. Definisi pohon biner rekursif. Pohon biner yang kosong atau terdiri dari sebuah node R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner atau mungkin kosong disebut sub pohon kiri T. Pohon biner mungkin kosong disebut sub pohon kanan T. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak, pohon biner adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode aksesor tambahan seperti ET.left untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non jika P tidak memiliki anak kiri. Dan kemudian ada T.right untuk mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan P atau tidak ada jika P tidak memiliki anak kanan. Kemudian ada T.sibling untuk mengembalikan posisi yang mewakili saudara kandung dari P atau tidak ada jika P tidak memiliki saudara kandung. Masuk di the binary tree abstract based class implementation. Baik, kita lanjut di property of binary tree. Nah, kami menunjukkan himpunan simbol node dari suatu pohon T pada kedalaman yang sama D dengan level D dari T. Secara umum, level D memiliki paling banyak node yaitu 2 pangkat D dengan jumlah maksimum simpul pada tingkatan pohon biner tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Bisa dilihat ini merupakan gambar yang menunjukkan sebuah pohon biner dengan beberapa level atau deep, di mana di setiap level terlihat jumlah maksimum node yang mungkin dimiliki pada level tersebut. Nah, bisa dilihat pada level 0 atau root ini maksimal memiliki 1 node. Nah, pada level 1 itu memiliki 2 node. Pada level 2 memiliki 4 node dan pada level 8 memiliki 8 node. Secara umum, level D memiliki maksimal 2 pangkat D node, dengan makna bahwa ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial dari jumlah node pada setiap level dalam pohon biner. Nah, properti ini hanya berlaku untuk pohon biner penuh atau full binary tree. Konsep ini penting untuk memahami tinggi pohon dan efisiensi traversal. Lanjut di proposition 8.8. Ini menjelaskan bahwa tinggi minimum dari pohon biner adalah jika pohonnya penuh dan seimbang, maka tingginya itu log 2 dalam kurung n plus 1 kurang 1. Nah, untuk tinggi maksimum terjadi ketika pohon seperti linked list atau semua node hanya punya satu anak, sehingga tingginya itu sama dengan n kurang 1. Nah, hal ini berhubungan langsung dengan efisiensi pencarian dalam binary search tree atau BST, yang dimana semakin kecil tingginya, semakin cepat pencariannya.
Kita lanjut di proposition 8.9. Nah, kita dilihat bahwa jumlah total anak atau children dari semua not dalam pohon adalah n kurang 1 karena setiap not kecuali root adalah anak dari satu not lain. Maka jumlah age atau sisi dalam pohon itu sama dengan jumlah not kurang 1. Nah, ini adalah sifat dasar pohon dan sering digunakan dalam analisis struktur data dan algoritma traversal. Implementing tree. Itu struktur tertaut untuk pohon binar atau linked structure of binary tree ada array-based representation of for binary tree dan linked structure for general tree. Kita masuk di linked structure of binary tree. Nah, setiap node memelihara referensi ke yang berikutnya. Elemen yang disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, dan node induk. Fonte mempertahankan dua variabel, yaitu variabel untuk menyimpan referensi ke simpul akar atau root dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Nah, bisa dilihat bahwa gambar ini menunjukkan struktur node dalam pohon biner menggunakan linked structure, yaitu setiap node menyimpan elemen atau data referensi ke anak kiri, referensi ke anak kanan, referensi ke orang tua. Struktur pohon tree dia menyimpan referensi ke root dan ukuran total pohon atau size. Nah, ini adalah representasi dinamis dari pohon biner umum digunakan untuk bahasa seperti Python. Lebih fleksibel daripada representasi array karena tidak ada pemborosan ruang pada posisi kosong dan mudah melakukan operasi seperti insert, delete, dan drilling. Selanjutnya, kita masuk di Python implementation of a linked binary tree structure. Subkelas dari kelas binary tree itu mendefinisikan dua kelas bersarang, yaitu kelas underscore node non-public untuk mewakili node, kelas position kelas publik yang membungkus node diwarisi dari kelas tree.position. Ini kemudian menyediakan dua metode utilitas, yaitu utilitas underscore validate untuk memeriksa secara kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Kemudian ada utilitas underscore make underscore position untuk membungkus simpul sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Nah, operasi untuk memperbarui pohon biner bertaut itu yang pertama ada T underscore add underscore root, ada T underscore add underscore left, ada underscore add underscore right, ada underscore replace, ada underscore delete, dan underscore attack dengan waktu terburuk BO1. Kita dilihat dengan ini membuat kelas linked binary tree. Ya, kelas node, kelas position, fungsi elemen type. Nah, dari codingan ini nanti fungsi ini mencetak pohon biner. Kemudian nanti outputnya seperti ini.
dari codingannya ini. Nah, terakhir kita masuk di performance of the linked binary tree implementation. Ini ada operator len dan is underscore empty itu running time-nya itu big O1, ada root, parent, left, right, sibling, children, number, underscore children itu running time-nya big O1, ada is underscore root, is underscore left itu big O1, dan deep itu big O dan DP plus 1, ada height untuk running time itu big ON, dan add root, add left, add right, replace, delete, take itu running time-nya big O1. Nah, baiklah itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.